Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Penasaran? Simak baik-baik video ini ya. Nah, pada video sebelumnya, kakak telah mengajarkan kepada adik-adik mengenai besaran dan satuan. Kali ini kakak akan membuatkan video mengenai pengukuran saja ya. Pengukuran ada dua macam. Ada pengukuran langsung dan ada pengukuran tidak langsung. Di pengukuran adik-adik juga akan belajar mengenai akurasi dan presisi dan juga berbagai macam jenis alat ukur. Ada alat ukur panjang, alat ukur suhu, alat ukur massa, alat ukur kuat arus, dan alat ukur waktu. Pengukuran. Tentunya adik-adik pernah mengukur badan ketika akan menjahit sebuah baju, bukan? Nah, atau mengukur massa badan. Kedua, kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengukur dengan menggunakan peralatan yang berbeda-beda karena besaran yang diukur berbeda ya. Jadi, pengertian pengukuran itu apa sih? Pengukuran merupakan kegiatan untuk mengetahui kuantitas fisik atau besaran dari suatu benda yang hasilnya dinyatakan dalam suatu nilai dan satuan. Nah, maksudnya di sini kuantitas itu adalah sesuatu yang dapat diukur ya, atau yang dihitung. Misalnya mengukur berat badan atau massa badan ya. Nah, massa badan adalah besaran, kemudian yang hasilnya dinyatakan dalam satu nilai dan satuan. Misalnya massa badan adik-adik atau berat badan adik-adik ya, 40 kg. Nah, kilogram adalah satuannya. Nah, pengukuran tadi ada dua macam ya, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur. Contohnya, pengukuran tebal dan panjang dari sebuah logam menggunakan jangka sorong. Kemudian, pengukuran tak langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai beberapa jenis alat ukur berjenis pembanding standar dan alat ukur dan alat bantu. Contohnya, seperti kita mengetahui kecepatan rotasi bumi, jarak matahari, jarak bintang, temperatur bintang, dan sebagainya. Nah, setiap alat ukur tentu memiliki perbedaan ketelitian dan ketepatan jika digunakan untuk mengukur. Nah, jadi ada ketelitian dan ketepatan ya dalam pengukuran. Akurasi atau ketelitian adalah tingkat kedekatan suatu hasil pengukuran terhadap harga yang sebenarnya. Kemudian presisi atau ketepatan adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Nah, untuk menjelaskan perbedaan akurasi dan presisi dapat dijelaskan melalui analogi olahraga golf. Golf merupakan olahraga yang dilakukan dengan cara memasukkan bola ke dalam lubang-lubang yang terdapat di lapangan golf dengan jumlah pukulan yang sedikit. Nah, untuk membedakan antara akurasi dan presisi, coba lihat gambar berikut. Nah, di sini ada 3 buah gambar ya, ada A, B, dan C. Nah, pada gambar A menunjukkan bola golf yang dipukul tidak akurat atau tidak akurasi. Kenapa? Karena keempat bola tersebut ini ya jauh dari lubang. Namun, bola menunjukkan presisi yang tinggi karena keempat bola berdekatan. Nah, pada gambar B menunjukkan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Kenapa? Hal ini disebabkan karena keempat bola berdekatan. Keempat bola berdekatan dan dekat dengan lubang ya. Kemudian gambar yang C. Nah, gambar yang C menunjukkan pukulan bola tidak presisi dan juga tidak akurasi karena masing-masing bola jauh dari lubang dan mereka semua berjauhan ya. Nah, pada saat melakukan pengukuran dibutuhkan suatu alat bantu yang disebut dengan alat ukur.
Setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Dalam melakukan pengukuran juga tidak selamanya benar. Artinya, nilai yang terbaca pada alat ukur belum tentu akurat. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis alat ukur ya. Yang pertama, alat ukur panjang. Contohnya yaitu penggaris. Tidak asing lagi ya bagi adik-adik. Penggaris yang biasa digunakan di sekolah adalah penggaris yang memiliki skala terkecil 1 mm. Sehingga ketelitiannya penggaris tersebut 1 mm. Kemudian contoh yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda. Misalnya diameter cincin dan diameter kelereng. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang tabung. Ini ya. Kemudian, jenis alat ukur yang kedua ada alat ukur massa. Contohnya neraca Ohaus, neraca analitik, neraca lengan, neraca duduk, dan lain-lain. Contohnya bisa adik-adik lihat ya. Nah, selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada stopwatch. Ini stopwatch dengan ketelitian 0,1 detik. Karena setiap skala pada stopwatch dibagi dengan 10 bagian. Kemudian ada arloji. Arloji umumnya memiliki ketelitian 1 detik. Nah, antara arloji dan stopwatch keduanya merupakan alat untuk mengukur besaran waktu. Akan tetapi stopwatch memiliki ketelitian lebih baik daripada arloji. Oke. Selanjutnya, yang keempat, alat ukur suhu. Alat ukur suhu yang umum kita gunakan yaitu termometer ya. Termometer dapat berupa termometer mekanik dan digital. Pada gambar di bawah ini merupakan termometer digital ya. Nah, selanjutnya ada alat ukur kuat arus. Contoh dari alat ukur kuat arus yaitu ampermeter. Ini adalah gambar ampermeter. Oke, sekian ya videonya mengenai materi pengukuran. Semoga adik-adik paham ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay.